Uang seringkali dianggap sebagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia membuka pintu menuju peluang dan kenyamanan. Namun di sisi lain, ia dapat menjadi sumber kecemasan, konflik, dan kesenjangan. Dalam masyarakat yang serba cepat dan materialistis, banyak dari kita terjebak dalam siklus yang tidak sehat. Mengejar uang tanpa memahami maknanya yang sesungguhnya. Hubungan kita dengan uang bukanlah sekadar angka di rekening bank, tetapi cerminan dari keyakinan, nilai, dan sikap kita terhadap kehidupan. Buku ini mengajak Anda untuk menyelami lebih dalam hubungan emosional, mental, dan spiritual Anda dengan uang. Melalui bab-babnya, kita akan memahami bagaimana keyakinan yang salah tentang uang dapat membatasi potensi kita, bagaimana stres finansial memengaruhi kesejahteraan mental, dan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan uang. Hubungan yang tidak hanya membawa kelimpahan materi, tetapi juga kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Ini adalah perjalanan untuk mengubah persepsi Anda tentang uang, dari sekadar alat transaksi menjadi mitra dalam meraih kehidupan yang penuh makna. Dengan memahami rahasia di balik hubungan harmonis dengan uang, Anda tidak hanya akan mencapai kebebasan finansial, tetapi juga menemukan cara untuk menjalani hidup dengan lebih bijak, penuh syukur, dan bermakna. Selamat datang dalam perjalanan menuju harmoni dengan uang, sebuah langkah kecil yang dapat mengubah cara Anda melihat dunia. Bab 1. Psikologi uang. Hubungan kita dengan uang tidak dimulai saat kita menerima gaji pertama atau membuka rekening bank. Hubungan ini dibangun jauh sebelumnya, melalui keyakinan, nilai, dan pengalaman yang diwariskan oleh keluarga, lingkungan, dan budaya. Setiap orang membawa peta uang yang unik, gambaran tentang apa arti uang bagi mereka, bagaimana mereka menggunakannya, dan bagaimana mereka merasakannya. Mungkin tanpa kita sadari, peta ini seringkali dipenuhi oleh keyakinan yang membatasi dan pandangan yang keliru. Banyak dari kita tumbuh dengan mendengar frasa seperti, uang adalah akar dari segala kejahatan, atau orang kaya pasti sombong. Keyakinan semacam ini, yang mungkin diterima tanpa pertimbangan mendalam, membentuk pola pikir negatif terhadap uang. Akibatnya, kita merasa bersalah saat mengejar kelimpahan, atau bahkan menolak peluang yang dapat membawa kesejahteraan, hanya karena takut dianggap serakah atau kehilangan moralitas. Namun, apakah uang benar-benar jahat? Atau apakah ia hanya alat seperti pisau yang kegunaannya tergantung pada tangan yang memegangnya? Bayangkan bagaimana hidup Anda akan berubah jika Anda memandang uang bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai pelayan. Keyakinan negatif tentang uang seringkali memicu masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Stres finansial, utang yang menumpuk, dan perasaan tidak pernah cukup adalah beberapa di antaranya. Ketika kita terus-menerus dikejar kecemasan tentang keuangan, hubungan kita dengan uang menjadi beracun. Sebaliknya, mengenali keyakinan negatif ini dan menggantinya dengan pandangan yang lebih sehat adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial yang sesungguhnya. Penting untuk menyadari bahwa uang tidak memiliki moralitas bawaan. Ia netral, hanya mencerminkan niat dan nilai orang yang menggunakannya. Ketika kita memahami bahwa uang adalah alat untuk mewujudkan tujuan, mendukung impian, dan berbagi kebaikan, kita dapat mulai memandangnya dengan cara yang lebih sehat dan penuh rasa syukur. Untuk membangun hubungan yang positif dengan uang, kita harus berani bertanya pada diri sendiri, apa keyakinan yang saya miliki tentang uang? Dari mana keyakinan ini berasal? Apakah keyakinan ini membantu atau menghambat saya? Proses ini membutuhkan kejujuran dan keberanian. Kita mungkin menemukan bahwa banyak keyakinan kita tentang uang sebenarnya berasal dari ketakutan, bukan fakta, dari cerita lama yang diwariskan, bukan pengalaman pribadi. Mengubah pola pikir ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap langkah kecil akan membawa kita lebih dekat pada hubungan yang lebih harmonis dengan uang. Uang adalah cerminan dari siapa kita. Dengan mengenali dan mengubah keyakinan negatif, kita membuka jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna, lebih damai, dan lebih sejahtera. Karena pada akhirnya, uang bukan hanya tentang jumlah yang kita miliki, tetapi tentang cara kita memaknainya. Bab 2. Dampak uang pada kesehatan mental. Bayangkan sejenak bagaimana perasaan Anda ketika melihat tagihan-tagihan yang menumpuk
atau ketika saldo rekening Anda mendekati nol. Ada rasa cemas yang perlahan merayap, menekan dada, dan membuat tidur malam menjadi gelisah. Uang, meskipun sering dianggap sebagai angka-angka di atas kertas, memiliki dampak luar biasa pada kondisi mental kita. Hubungan antara uang dan kesehatan mental adalah hubungan yang kompleks dan seringkali tidak terlihat, tetapi dampaknya nyata dan mendalam. Stres finansial adalah salah satu penyebab utama kecemasan dan depresi di dunia modern. Ketika kita merasa kekurangan, pikiran kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Bagaimana saya akan membayar ini? Atau, apakah saya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya? Kekhawatiran seperti ini tidak hanya melelahkan, tetapi juga dapat melumpuhkan, menghambat kemampuan kita untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang bijak. Masalah keuangan juga seringkali menjadi akar dari konflik dalam hubungan. Pasangan mungkin saling menyalahkan karena pengeluaran yang berlebihan atau kurangnya tabungan. Orang tua merasa bersalah karena tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Bahkan teman dekat bisa terpecah akibat pinjaman yang tidak terbayar atau perbedaan pandangan tentang nilai uang. Hubungan yang seharusnya menjadi sumber dukungan emosional justru terkikis oleh tekanan finansial. Dampak uang tidak berhenti di situ. Stres kronis akibat masalah keuangan dapat memengaruhi kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa stres finansial berkaitan erat dengan tekanan darah tinggi, gangguan tidur, dan penyakit jantung. Ketika pikiran terus-menerus memikirkan uang, tubuh pun ikut menanggung bebannya. Namun, bagaimana jika kita memandang uang dari sudut pandang yang berbeda? Bagaimana jika kita bisa mengelola keuangan dengan cara yang mendukung kesehatan mental kita, bukan merusaknya? Langkah pertama adalah mengakui bahwa uang hanyalah alat, bukan penentu nilai diri kita. Jumlah uang di rekening Anda tidak mencerminkan seberapa baik Anda sebagai manusia, pasangan, atau orang tua. Langkah berikutnya adalah mengambil kendali, membuat anggaran sederhana, menabung secara rutin, dan melunasi utang sedikit demi sedikit dapat memberikan rasa lega yang luar biasa. Setiap tindakan kecil untuk mengelola keuangan adalah langkah besar untuk menjaga kesehatan mental Anda. Selain itu, penting untuk mencari dukungan saat beban terasa terlalu berat. Konselor keuangan atau terapis dapat membantu Anda menemukan jalan keluar dari tekanan finansial. Jangan ragu untuk meminta bantuan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan keberanian untuk memprioritaskan kesejahteraan Anda. Uang memiliki kekuatan besar, tetapi kekuatan itu tidak harus mendominasi hidup Anda. Dengan pendekatan yang bijaksana, uang bisa menjadi alat untuk mendukung kebahagiaan dan kesehatan mental Anda, bukan menjadi sumber penderitaan. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi bagaimana uang itu memengaruhi cara Anda menjalani hidup. Pilihlah untuk hidup dengan tenang, bukan dengan ketakutan. Bab 3. Dampak uang pada hubungan. Hubungan manusia adalah jalinan kompleks antara kasih sayang, komunikasi, dan kepercayaan. Namun, di antara semua unsur yang bisa memperkuat atau merusak hubungan, uang seringkali menjadi pemicu terbesar dari konflik yang tersembunyi. Bukan karena uang itu sendiri bersifat jahat, melainkan karena emosi dan harapan yang melekat padanya. Berapa kali kita mendengar pasangan bertengkar karena pengeluaran yang berlebihan, atau keluarga yang pecah karena masalah warisan. Uang memiliki kekuatan untuk mempertemukan orang atau memisahkan mereka, tergantung pada cara kita mengelolanya dalam hubungan. Ketika uang tidak dibicarakan secara terbuka, ia menjadi bom waktu yang perlahan berdetak, siap meledak kapan saja. Bagi pasangan, uang seringkali menjadi medan pertempuran emosional. Ketidakseimbangan dalam cara pandang tentang uang, seperti bagaimana uang seharusnya digunakan atau disimpan, bisa memicu konflik yang mendalam. Salah satu pasangan mungkin merasa bahwa mereka terlalu banyak menanggung beban finansial, sementara yang lain merasa dikontrol atau disalahkan. Ketegangan semacam ini dapat merusak fondasi hubungan, menciptakan jarak emosional yang sulit dijembatani. Namun, dampak uang pada hubungan tidak hanya terbatas pada pasangan. Di dalam keluarga besar, uang sering menjadi sumber perselisihan yang membekas. Warisan, pinjaman yang tidak terbayar,
atau perbedaan pandangan tentang tanggung jawab keuangan dapat menciptakan perpecahan. Hubungan yang seharusnya dibangun atas cinta dan saling mendukung justru menjadi medan konflik yang penuh dengan rasa kecewa dan sakit hati. Di antara teman-teman, uang juga bisa menjadi topik sensitif. Pinjam-meminjam uang, misalnya, seringkali menjadi akar dari persahabatan yang hancur. Ketika uang yang dipinjam tidak dikembalikan, atau ketika harapan tidak dipenuhi, kepercayaan mulai runtuh. Dan tanpa kepercayaan, hubungan yang paling kuat sekalipun bisa goyah. Namun, uang juga memiliki potensi untuk mempererat hubungan jika digunakan dengan bijak. Komunikasi yang jujur dan terbuka tentang uang adalah kunci untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Saat pasangan, keluarga, atau teman berdiskusi tentang tujuan finansial bersama, mereka dapat membangun hubungan yang lebih kuat. Sebuah percakapan sederhana tentang anggaran, prioritas, atau bahkan kekhawatiran finansial dapat menciptakan rasa saling pengertian dan memperdalam ikatan emosional. Bayangkan pasangan yang bekerja sama untuk merencanakan keuangan mereka, saling mendukung dalam mencapai tujuan dan merayakan pencapaian bersama. Atau keluarga yang dengan tulus berbagi dan mendukung satu sama lain, alih-alih berdebat tentang uang. Atau teman-teman yang alih-alih membiarkan uang menjadi penghalang, menggunakan kekayaan mereka untuk menciptakan kenangan berharga bersama. Pada akhirnya, uang adalah alat yang netral. Ia dapat memisahkan atau menyatukan, tergantung pada cara kita menggunakannya dalam hubungan. Jangan biarkan uang menjadi dinding yang menghalangi Anda dari orang-orang yang Anda cintai. Jadikan uang sebagai jembatan, alat untuk membangun hubungan yang lebih harmonis, penuh kasih, dan bermakna. Karena di atas segalanya, hubungan manusia jauh lebih berharga daripada angka di rekening bank. Bab 4. Dampak uang pada pengembangan diri. Uang seringkali dianggap hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Sebenarnya memiliki potensi luar biasa untuk menjadi sarana pertumbuhan pribadi. Dalam cara kita menggunakan uang, terkandung peluang untuk menemukan versi diri yang lebih baik, membuka pintu-pintu baru, dan meraih mimpi-mimpi yang seolah tak tergapai. Uang bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk mengubah diri dan hidup kita. Bayangkan ini, Anda berdiri di sebuah puncak kecil, melihat ke arah cakrawala yang penuh dengan kesempatan. Di kejauhan, Anda melihat berbagai peluang, pendidikan yang lebih baik, keterampilan baru, perjalanan yang memperluas wawasan, dan pengalaman yang mendalam. Semua ini adalah investasi yang bisa Anda lakukan untuk diri sendiri. Dan uang, jika dikelola dengan bijak, bisa menjadi jembatan yang membawa Anda ke sana. Namun, banyak dari kita terjebak dalam siklus penggunaan uang hanya untuk kebutuhan mendesak atau kenikmatan sesaat. Kita membeli barang-barang yang memberikan kebahagiaan sementara, tetapi sering melupakan pentingnya mengalokasikan sebagian uang untuk sesuatu yang lebih abadi, pengembangan diri. Padahal, setiap rupiah yang kita investasikan pada pendidikan, pelatihan, atau pengalaman baru adalah benih yang kita tanam untuk masa depan yang lebih cerah. Misalnya uang yang Anda gunakan untuk mengikuti kursus baru tidak hanya meningkatkan keterampilan Anda, tetapi juga memperluas peluang karier Anda. Uang yang Anda alokasikan untuk membeli buku-buku inspiratif atau mengikuti seminar pengembangan diri tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu membangun pola pikir yang lebih positif dan produktif. Bahkan perjalanan sederhana ke tempat baru, yang mungkin tampak seperti pengeluaran biasa, dapat memberikan perspektif yang mendalam tentang kehidupan dan diri Anda sendiri. Selain itu, investasi pada diri sendiri membawa dampak yang lebih luas dari yang kita bayangkan. Ketika Anda belajar keterampilan baru, Anda membuka peluang untuk meningkatkan pendapatan Anda. Ketika Anda memperluas wawasan melalui pengalaman, Anda menjadi lebih percaya diri, kreatif, dan tangguh. Uang yang Anda gunakan untuk mendukung pertumbuhan pribadi Anda tidak hanya mengubah kehidupan Anda secara individu, tetapi juga memberikan inspirasi dan dampak positif bagi orang-orang di sekitar Anda. Namun, perjalanan pengembangan diri membutuhkan keberanian untuk membuat pilihan yang bijak. Terkadang, Anda mungkin harus menahan godaan untuk membeli sesuatu yang tidak esensial demi menyisihkan uang untuk investasi jangka panjang. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan kecil yang Anda lakukan hari ini
akan terbayar berkali lipat di masa depan. Renungkan sejenak. Jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda, apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana Anda akan menggunakan uang Anda untuk mendekatkan diri pada impian itu? Anda tidak perlu menunggu sampai memiliki banyak uang untuk memulai. Langkah kecil pun bisa menjadi awal dari perjalanan besar. Pada akhirnya, uang adalah cermin dari prioritas kita. Dengan memilih untuk menggunakannya untuk pengembangan diri, kita menunjukkan kepada diri kita sendiri bahwa kita layak untuk tumbuh, belajar, dan mencapai potensi penuh kita. Dan di jalan ini, setiap rupiah yang Anda investasikan bukan hanya menghasilkan keuntungan materi, tetapi juga memberikan sesuatu yang jauh lebih bernilai. Diri Anda yang lebih bijak, kuat, dan penuh semangat. Jadi, gunakan uang Anda untuk menciptakan masa depan yang Anda impikan. Karena dalam setiap pilihan kecil, tersimpan kekuatan untuk mengubah hidup Anda menjadi perjalanan yang penuh makna dan kepuasan. Bab 5. Membangun hubungan positif dengan uang. Uang seringkali dipandang sebagai sesuatu yang netral, hanya alat untuk membeli barang atau membayar tagihan. Namun, jika direnungkan lebih dalam, uang memiliki peran yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Ia tidak hanya memengaruhi kesejahteraan materi kita, tetapi juga membawa dampak pada cara kita memandang dunia, hubungan kita dengan orang lain, dan bahkan hubungan kita dengan diri sendiri. Membangun hubungan yang positif dengan uang adalah kunci untuk menciptakan hidup yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Namun, apa sebenarnya hubungan positif dengan uang itu? Apakah itu berarti memiliki banyak uang? Atau apakah itu berarti merasa cukup dengan apapun yang dimiliki? Jawabannya adalah kombinasi dari keduanya. Sebuah pola pikir yang memungkinkan Anda untuk merasa damai dengan apa yang Anda miliki, sambil tetap bekerja untuk mencapai tujuan finansial Anda. Sayangnya, banyak dari kita terjebak dalam pola hubungan yang tidak sehat dengan uang. Kita mungkin merasa bersalah ketika membelanjakan uang untuk diri sendiri, atau sebaliknya, merasa tidak pernah puas meskipun sudah memiliki lebih dari cukup. Kadang-kadang, uang menjadi sumber kecemasan yang terus-menerus, membuat kita terjebak dalam siklus kerja keras tanpa henti, hanya untuk mengejar rasa aman yang seolah tak pernah cukup. Tetapi kabar baiknya, seperti hubungan lainnya, hubungan dengan uang bisa diperbaiki. Langkah pertama dalam membangun hubungan positif dengan uang adalah dengan menetapkan tujuan finansial yang jelas. Tanpa tujuan, uang menjadi seperti air di tangan, mudah mengalir tanpa arah. Namun, ketika Anda memiliki tujuan yang spesifik, setiap rupiah yang Anda kelola memiliki makna. Tujuan ini tidak harus selalu besar. Bisa jadi sesederhana menabung untuk liburan kecil, melunasi utang, atau mulai berinvestasi untuk masa depan. Berikutnya adalah membangun kebiasaan finansial yang sehat. Membuat anggaran, misalnya, adalah langkah kecil, tetapi signifikan untuk mengelola uang dengan lebih bijaksana. Anggaran bukanlah pengekang kebebasan, melainkan alat untuk memberikan kendali penuh atas uang Anda. Dengan anggaran, Anda dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran mencerminkan nilai dan prioritas Anda. Menyisihkan uang secara rutin, bahkan dalam jumlah kecil, juga merupakan kebiasaan yang penting. Ini bukan hanya tentang menabung untuk masa depan, tetapi juga tentang membangun rasa percaya diri dan rasa aman finansial. Ketika Anda melihat tabungan Anda tumbuh, ada rasa pencapaian yang memberikan ketenangan batin. Selain itu, penting untuk mulai memandang uang sebagai alat yang bisa membantu Anda menciptakan kehidupan yang lebih bermakna. Investasikan uang Anda secara bijaksana, bukan hanya pada aset materi, tetapi juga pada hal-hal yang memberikan kebahagiaan jangka panjang. Pengalaman, pendidikan, atau bahkan kegiatan sederhana seperti makan malam bersama keluarga dapat menciptakan kenangan yang jauh lebih berharga daripada sekadar benda. Dan yang tidak kalah penting, bersyukur atas apa yang Anda miliki adalah inti dari hubungan positif dengan uang. Rasa syukur mengubah cara kita memandang kekayaan, bukan lagi sebagai sesuatu yang harus dikejar tanpa henti, tetapi sebagai sesuatu yang sudah hadir dalam hidup kita. Ketika Anda bersyukur, Anda menciptakan ruang untuk kelimpahan masuk ke dalam hidup Anda. Renungkanlah, uang bukanlah musuh atau beban, tetapi sekutu Anda dalam perjalanan hidup ini. Ketika Anda memperlakukan uang dengan hormat,
menggunakannya dengan bijaksana, dan memanfaatkannya untuk mendukung nilai-nilai Anda membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengannya. Uang tidak lagi menjadi sumber stres, melainkan alat untuk menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Kehidupan yang penuh kebahagiaan, keseimbangan, dan kedamaian. Pada akhirnya, hubungan positif dengan uang adalah tentang menciptakan harmoni antara apa yang Anda miliki dan siapa Anda ingin menjadi. Dan itu semua dimulai dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan cinta terhadap diri sendiri. Karena, pada kenyataannya, uang hanyalah cerminan dari bagaimana Anda menghargai diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Bab 6. Mencapai kelimpahan finansial. Kelimpahan finansial seringkali terlihat seperti mimpi yang jauh, sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh segelintir orang dengan keberuntungan luar biasa, atau kekayaan yang diwariskan. Namun, jika kita meluangkan waktu untuk merenungkan apa itu kelimpahan sebenarnya, kita akan menyadari bahwa ia bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tetapi tentang merasa cukup, puas, dan memiliki kendali atas sumber daya kita. Kelimpahan adalah keadaan pikiran, bukan sekadar angka di rekening bank. Pikirkanlah, berapa kali kita merasa bahwa lebih banyak akan membuat kita bahagia. Lebih banyak uang, lebih banyak barang, lebih banyak peluang. Namun, tanpa strategi yang jelas, bahkan ketika kita memiliki lebih banyak, rasa kekurangan tetap menghantui kita. Kelimpahan finansial adalah tentang melampaui pola pikir kekurangan dan membangun kehidupan dengan kesadaran, keberanian, dan rasa syukur. Langkah pertama menuju kelimpahan finansial adalah percaya pada diri sendiri. Keyakinan ini adalah fondasi dari setiap keputusan yang Anda buat. Percayalah bahwa Anda mampu mengubah keadaan keuangan Anda, tidak peduli seberapa sulitnya situasi saat ini. Ini bukan hanya soal optimisme, tetapi tentang memupuk keberanian untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, meskipun terasa menakutkan. Bayangkan hidup Anda sebagai taman yang luas. Anda memiliki potensi untuk menanam apapun yang Anda inginkan, tetapi keyakinan Anda adalah benih yang menentukan apa yang akan tumbuh. Jika Anda menanam benih ketakutan dan keraguan, itulah yang akan Anda panen. Namun, jika Anda menanam benih keberanian, tekad, dan visi, taman Anda akan berkembang dengan kelimpahan. Kelimpahan finansial tidak datang begitu saja. Ia adalah hasil dari tindakan yang konsisten. Mulailah dengan menetapkan tujuan finansial yang spesifik dan realistis. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin Anda capai dalam 6 bulan, 1 tahun, atau 5 tahun ke depan? Mungkin itu melunasi utang, membeli rumah, atau memulai bisnis impian Anda. Apapun tujuannya, tuliskan dengan jelas dan jadikan itu sebagai kompas Anda. Setelah memiliki tujuan, lakukan langkah-langkah kecil dan konkret menuju pencapaian itu. Mungkin itu berarti memotong pengeluaran yang tidak perlu, mencari sumber penghasilan tambahan, atau belajar tentang investasi. Tidak ada langkah yang terlalu kecil, karena setiap tindakan membawa Anda lebih dekat ke kelimpahan. Dalam perjalanan menuju kelimpahan, kesabaran adalah teman terbaik Anda. Tidak ada hasil instan, dan seringkali kita harus melewati tantangan dan rintangan sebelum mencapai tujuan. Ketika godaan untuk menyerah muncul, ingatlah bahwa kelimpahan bukanlah tentang mencapai garis akhir dengan cepat, tetapi tentang menikmati proses dan belajar dari setiap langkah. Konsistensi juga merupakan kunci. Ketika Anda terus mengambil langkah kecil setiap hari, Anda membangun momentum yang akhirnya membawa Anda ke tempat yang lebih baik. Ini seperti menabung. Sedikit demi sedikit, akumulasi itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar dan bermakna. Tidak ada perjalanan yang sempurna, dan kesalahan adalah bagian alami dari proses. Namun, alih-alih melihat kesalahan sebagai kegagalan, lihatlah mereka sebagai pelajaran berharga. Setiap kali Anda salah langkah, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa melakukannya lebih baik di masa depan? Kesalahan adalah guru terbaik Anda. Mereka membantu Anda mengenali kelemahan dan memperkuat strategi Anda. Dengan setiap pelajaran yang dipetik, Anda menjadi lebih bijaksana dan lebih tangguh. Kelimpahan juga berarti menghargai dan merayakan setiap kemenangan, sekecil apapun itu. Ketika Anda melunasi utang kecil, berhasil menabung untuk sesuatu yang penting, atau hanya merasa lebih damai dengan keuangan Anda, berikan diri Anda penghargaan.
Perayaan ini tidak hanya memberikan rasa pencapaian, tetapi juga memperkuat pola pikir positif yang membawa Anda lebih dekat ke kelimpahan. Pada akhirnya, kelimpahan finansial bukan hanya tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang siapa Anda menjadi selama perjalanan. Ketika Anda melangkah dengan keyakinan, mengambil tindakan, dan tetap konsisten, Anda tidak hanya membangun kekayaan, tetapi juga menciptakan kehidupan yang penuh makna. Ingatlah, kelimpahan tidak hanya ditemukan di luar diri Anda. Ia adalah cerminan dari hati dan pikiran yang selaras dengan nilai-nilai Anda. Bab 7. Pertimbangan etis dalam kekayaan. Kekayaan, seperti air yang mengalir deras, memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa menghidupkan, menyejukkan, dan membawa manfaat besar, tetapi juga memiliki potensi untuk merusak jika tidak dikelola dengan hati-hati. Di tengah perlombaan untuk mendapatkan lebih banyak, seringkali kita lupa bahwa kekayaan adalah tanggung jawab, bukan hanya hak. Pertimbangan etis dalam kekayaan menjadi jembatan yang menghubungkan kesejahteraan pribadi dengan kebaikan bersama. Bayangkan sejenak dunia di mana setiap orang yang kaya menggunakan hartanya untuk menciptakan dampak positif bagi orang lain. Bagaimana hidup kita akan berubah jika setiap keputusan keuangan diambil dengan kesadaran bahwa ia memengaruhi lebih dari sekadar diri sendiri? Inilah esensi dari pertimbangan etis dalam kekayaan, sebuah panggilan untuk menggunakan uang dengan cara yang bermakna, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Kekayaan bukanlah tujuan akhir, tetapi alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dalam dunia yang penuh dengan ketidaksetaraan, memiliki kekayaan adalah peluang untuk membuat perbedaan. Anda bisa menggunakan sebagian dari apa yang Anda miliki untuk membantu mereka yang membutuhkan, mendukung komunitas Anda, atau berkontribusi pada tujuan sosial yang penting bagi Anda. Mungkin Anda berpikir, bagaimana saya bisa membantu jika saya sendiri belum merasa cukup? Tapi seringkali, kebaikan tidak ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh niat. Dengan memberi, Anda bukan hanya meringankan beban orang lain, tetapi juga memperkuat rasa syukur dan empati dalam diri Anda. Bantuan kecil, jika dilakukan dengan hati yang tulus, bisa menciptakan dampak besar. Memiliki kekayaan bukan berarti hidup dalam kemewahan yang berlebihan atau mengejar status sosial. Kekayaan sejati ditemukan dalam cara kita menghargai hidup dan menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian. Pertimbangkan untuk menggunakan kekayaan Anda untuk pengalaman yang memperkaya jiwa, seperti perjalanan yang membuka wawasan, pendidikan yang mendalam, atau waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam koleksi barang, tetapi dalam hubungan, pengalaman, dan makna yang kita ciptakan dari hidup ini. Ketika Anda memiliki lebih, dunia memiliki harapan yang lebih besar pada Anda. Tanggung jawab sosial adalah bagian tak terpisahkan dari kekayaan. Ini adalah komitmen untuk memastikan bahwa tindakan dan keputusan keuangan Anda tidak hanya menguntungkan Anda, tetapi juga mendukung kesejahteraan orang lain dan menjaga keseimbangan lingkungan. Misalnya, Anda bisa memilih untuk berinvestasi dalam bisnis yang berkelanjutan, mendukung usaha kecil di komunitas Anda, atau memastikan bahwa kekayaan Anda tidak digunakan untuk merugikan pihak lain. Tanggung jawab ini adalah cara Anda menghormati hubungan Anda dengan masyarakat dan lingkungan. Ketika Anda merenungkan perjalanan hidup Anda, tanyakan pada diri sendiri, apa warisan yang ingin saya tinggalkan? Kekayaan, jika hanya digunakan untuk diri sendiri, akan lenyap seiring waktu. Namun, jika digunakan untuk menciptakan dampak positif, ia menjadi warisan yang abadi. Anda bisa memilih untuk mewariskan nilai-nilai bersama kekayaan Anda. Ajarkan anak-anak Anda tentang pentingnya berbagi, tanggung jawab sosial, dan cara menggunakan uang dengan bijaksana. Dengan demikian, Anda tidak hanya meninggalkan materi, tetapi juga pelajaran hidup yang akan terus bergema dari generasi ke generasi. Pertimbangan etis dalam kekayaan adalah pengingat bahwa uang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan alat untuk menciptakan kehidupan yang bermakna. Ketika kita menggunakan kekayaan dengan tanggung jawab, kita bukan hanya menciptakan kebahagiaan bagi diri sendiri, tetapi juga membuka jalan bagi dunia yang lebih baik. Sebagaimana cahaya lilin yang menyala bisa menerangi ruang yang gelap,
kekayaan yang digunakan dengan hati yang tulus memiliki kekuatan untuk menerangi kehidupan banyak orang. Pilihan ada di tangan Anda. Akankah Anda menjadikan kekayaan sebagai cahaya yang menginspirasi atau membiarkannya menjadi bayangan yang mengejar tujuan kosong? Bab 8. Membuat rencana kelimpahan pribadi. Mencapai kelimpahan finansial bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan buah dari perencanaan yang matang dan tindakan yang konsisten. Rencana keuangan pribadi adalah peta yang membantu Anda menavigasi jalan menuju tujuan finansial dengan percaya diri. Tanpa peta ini, Anda mungkin tersesat dalam kerumitan pilihan dan godaan dunia modern. Namun, membuat rencana kelimpahan pribadi bukan hanya tentang angka-angka di atas kertas. Ini adalah proses mendalam yang menghubungkan Anda dengan impian, nilai, dan prioritas hidup Anda. Sebuah rencana keuangan yang baik adalah pernyataan tentang apa yang benar-benar penting bagi Anda dan bagaimana Anda ingin hidup dengan penuh makna. Semua perjalanan dimulai dengan sebuah tujuan. Apa yang Anda inginkan dari kehidupan finansial Anda? Apakah itu kebebasan untuk pensiun dini, membangun bisnis impian, menyekolahkan anak ke perguruan tinggi terbaik, atau sekadar hidup tanpa beban utang? Tujuan finansial yang jelas memberikan arah dan motivasi. Ketika Anda tahu apa yang Anda kejar, setiap keputusan keuangan menjadi lebih bermakna. Tuliskan tujuan Anda dengan rinci, spesifik, dan realistis. Bayangkan pencapaian tujuan itu dalam pikiran Anda. Rasakan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa pencapaian yang datang bersamanya. Sebelum memulai perjalanan, Anda perlu tahu di mana Anda berdiri. Evaluasi kondisi keuangan Anda saat ini adalah langkah penting dalam membuat rencana kelimpahan. Tinjau pendapatan, pengeluaran, aset, dan utang Anda. Jangan takut untuk melihat angka-angka itu, karena kesadaran adalah langkah pertama menuju perubahan. Berhadapan dengan kenyataan mungkin terasa sulit, terutama jika ada masalah yang terlihat besar. Tetapi ingat, ini adalah momen kekuatan, kesempatan untuk mengambil kendali penuh atas hidup finansial Anda. Anggaran bukanlah sekadar pembatas, ia adalah alat yang memberi kebebasan. Dengan anggaran, Anda mengarahkan uang Anda untuk melayani tujuan dan nilai-nilai Anda, bukan sekadar menguap begitu saja tanpa arah. Pisahkan kebutuhan, keinginan, dan tabungan dalam anggaran Anda. Pastikan Anda menyisihkan sebagian untuk investasi masa depan dan menikmati hidup hari ini. Anggaran yang baik adalah refleksi dari keseimbangan antara tanggung jawab dan kenikmatan. Menabung adalah fondasi, tetapi investasi adalah jembatan menuju kelimpahan. Sisihkan sebagian pendapatan Anda secara rutin untuk tabungan darurat, tujuan jangka pendek, dan investasi jangka panjang. Pelajari instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko Anda, seperti saham, obligasi, atau properti. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, setiap rupiah yang Anda sisihkan, adalah benih yang akan tumbuh menjadi pohon kelimpahan di masa depan. Ketika Anda menanam dengan sabar dan konsisten, Anda akan menuai buah-buahnya di waktu yang tepat. Rencana keuangan adalah dokumen hidup, bukan sesuatu yang statis. Hidup terus berubah, begitu juga dengan kebutuhan dan prioritas Anda. Luangkan waktu secara berkala untuk meninjau rencana Anda, mengevaluasi kemajuan, dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Proses ini mengajarkan Anda untuk tetap fleksibel, belajar dari pengalaman, dan terus maju meskipun ada tantangan. Setiap kali Anda memperbaiki rencana, Anda semakin mendekat pada kelimpahan yang Anda impikan. Membuat rencana kelimpahan pribadi adalah tindakan pemberdayaan diri. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa Anda berkomitmen untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan penuh keberlimpahan. Dengan tujuan yang jelas, tindakan yang konsisten, dan keberanian untuk beradaptasi, Anda tidak hanya akan mencapai stabilitas finansial, tetapi juga menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam prosesnya. Ingatlah, rencana ini bukan hanya tentang uang. Ini adalah tentang siapa Anda dan bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda. Setiap langkah kecil yang Anda ambil adalah langkah menuju mimpi besar Anda. Berani bermimpi, rencanakan dengan hati, dan jalani dengan keyakinan bahwa kelimpahan adalah hak Anda. Bab 9.
menjaga pola pikir positif untuk kesuksesan finansial. Kesuksesan finansial tidak hanya lahir dari strategi yang tepat, tetapi juga dari pola pikir yang mendukung. Pola pikir positif adalah fondasi yang menentukan bagaimana Anda merespons tantangan, memanfaatkan peluang, dan melangkah menuju kelimpahan. Dalam perjalanan menuju kesuksesan, pikiran Anda adalah sekutu terkuat atau musuh terbesar Anda. Bayangkan pikiran Anda seperti taman. Jika Anda menanam benih optimisme, kepercayaan diri, dan rasa syukur, taman itu akan tumbuh subur dengan buah kesuksesan. Namun, jika Anda membiarkan gulma keraguan, ketakutan, dan rasa iri menyebar, mereka akan menghambat pertumbuhan dan merampas potensi Anda. Kesalahan umum dalam perjalanan finansial adalah terlalu fokus pada apa yang salah atau apa yang kurang. Pola pikir positif meminta Anda untuk mengalihkan perhatian ke apa yang sudah Anda miliki, apa yang telah Anda capai, dan potensi besar yang ada dalam diri Anda. Setiap pencapaian, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Anda mampu. Ingat kembali momen-momen di mana Anda berhasil mengatasi tantangan, mencapai tujuan, atau menciptakan peluang. Fokus pada kekuatan ini menciptakan rasa percaya diri yang menjadi bahan bakar untuk langkah-langkah selanjutnya. Kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan menuju kesuksesan. Namun, pola pikir positif mengajarkan Anda untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pelajaran. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik? Pola pikir ini mengubah rintangan menjadi batu loncatan dan membuat Anda lebih tangguh menghadapi tantangan berikutnya. Salah satu racun bagi pola pikir positif adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Ingat, setiap orang memiliki perjalanan yang unik, dengan tantangan dan peluang mereka sendiri. Membandingkan diri hanya akan menimbulkan rasa iri dan rendah diri yang merusak. Alih-alih membandingkan, gunakan kisah sukses orang lain sebagai inspirasi. Fokus pada perjalanan Anda sendiri dan rayakan setiap langkah kecil yang membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Dalam perjalanan finansial, terlalu sering kita terjebak dalam mengejar tujuan besar berikutnya, tanpa meluangkan waktu untuk merayakan keberhasilan yang telah dicapai. Pola pikir positif mengajarkan pentingnya bersyukur dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun. Rayakan dengan cara yang bermakna bagi Anda, entah itu meluangkan waktu untuk refleksi, memberi hadiah kecil kepada diri sendiri, atau berbagi kebahagiaan dengan orang yang Anda cintai. Perayaan ini memperkuat motivasi Anda untuk terus melangkah. Kepercayaan pada diri sendiri adalah landasan dari pola pikir positif. Ketahuilah bahwa Anda memiliki kekuatan, kreativitas, dan kecerdasan untuk menciptakan kehidupan finansial yang Anda impikan. Latih afirmasi positif setiap hari. Katakan pada diri Anda, saya mampu menciptakan kelimpahan. Saya berhak mendapatkan kesuksesan finansial. Ulangi kata-kata ini hingga menjadi bagian dari keyakinan terdalam Anda. Menjaga pola pikir positif adalah tentang memilih untuk melihat kemungkinan di tengah tantangan, mempercayai diri sendiri meskipun ada keraguan, dan terus maju dengan semangat, bahkan saat jalan terasa berat. Perjalanan finansial adalah perjalanan kehidupan, penuh dengan liku-liku yang mengajarkan Anda menjadi lebih kuat dan bijaksana. Dengan pola pikir positif, Anda tidak hanya akan mencapai kesuksesan finansial, tetapi juga menemukan kebahagiaan, kedamaian, dan rasa syukur di setiap langkahnya. Ingatlah, pikiran Anda adalah alat yang paling berharga. Gunakan ia dengan bijak, tanamkan benih kebaikan, dan saksikan bagaimana hidup Anda mekar menjadi taman kelimpahan yang penuh warna. Anda memiliki semua yang Anda butuhkan untuk berhasil. Percayalah pada perjalanan Anda. Kesimpulan. Dalam perjalanan hidup kita, uang seringkali dianggap sebagai tujuan utama, padahal sejatinya ia hanyalah alat, sebuah medium untuk menciptakan kebahagiaan, kenyamanan, dan kebebasan. Seperti halnya setiap aspek kehidupan, hubungan kita dengan uang pun perlu dilihat melalui lensa yang lebih dalam, penuh kesadaran dan refleksi. Ketika kita mulai memahami psikologi di balik setiap keputusan finansial dan membangun pola pikir yang positif serta penuh keyakinan, maka hubungan kita dengan uang akan berubah. Uang tidak lagi menjadi sumber kecemasan atau konflik,
tetapi menjadi sarana untuk menggapai tujuan yang lebih besar, kedamaian, pertumbuhan pribadi, dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Setiap langkah yang Anda ambil menuju hubungan yang lebih harmonis dengan uang adalah langkah menuju kehidupan yang lebih utuh dan bermakna. Ingatlah, kekayaan sejati tidak hanya diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, tetapi dari seberapa bijak kita mengelola, menikmati, dan memberi. Di tangan yang bijaksana, uang adalah kunci untuk membuka pintu kelimpahan yang tak hanya materi, tetapi juga dalam kebahagiaan, hubungan, dan kedamaian batin. Kini, saatnya Anda melangkah dengan penuh keyakinan. Bangun hubungan yang sehat dengan uang, dan lihatlah bagaimana segala aspek kehidupan Anda, dari kesejahteraan finansial hingga kesehatan mental dan kebahagiaan, mulai bertransformasi. Dunia ini penuh dengan kemungkinan, dan Anda memiliki kemampuan untuk meraihnya.